Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa'. Wal hasanatu tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke berapa? Makalah yang ke-13. Makalah yang ke-13. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah berkata. Ahli hikmah di sini yang dimaksud bukan ahli hikmah seperti yang di TV-TV, yang di YouTube yang lebih fokus kayak semacam perdukunan dan sebagainya, bukan. Tapi ahli hikmah di sini yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang hatinya bersih sehingga kata-katanya itu lebih mudah untuk diterima oleh orang lain. Ahli hikmah, sebagian ahli hikmah berkata, yang bagi lil akili idza taba ayyaf'ala asyra khisalin. Sebaiknya bagi orang yang berakal ketika dia mau taubat, setidaknya dia melakukan 10 perkara. Ini syarat orang kalau mau taubat. Taubat itu bisa kapan saja. Dan taubat itu tidak harus tua. Taubat, paham taubat? Taubat itu ya menyesali kesalahan, menyesali dosa, menyesali kekeliruan, itu namanya taubat. Taubat itu tidak cukup dengan kita mengucapkan aku bertaubat kepada Allah, tidak cukup. Nah, orang kalau pengen taubat setidaknya melakukan 10 perkara ini, sehingga taubatnya benar-benar sempurna dan taubatnya diterima oleh Allah. Apa 10 perkara itu? Pertama, ihdaha istighfarun bil lisan. Yang pertama adalah lisannya mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa artinya astaghfirullahaladzim? Aku meminta ampun kepada Allah. Istighfar, ya lebih bagusnya pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa apapun, tidak ada masalah. Intinya pengakuan permohonan maaf kepada Allah atas kesalahan, atas dosa yang pernah dilakukan. Istighfar. Dan orang yang banyak istighfar itu akan diberikan banyak balasan oleh Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan diri untuk beristighfar, maka Allah akan memberinya dari setiap kesusahan diberikan kebahagiaan. Dari setiap kesempitan diberikan kelapangan. Dan dari setiap permasalahan diberikan jalan keluar, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga, rizki yang cukup banyak kalau orang itu banyak istighfar. Istighfar itu tidak harus kita berdosa. Rasulullah pun, Nabi Muhammad itu setiap hari istighfar lebih dari 100 kali. Padahal Rasulullah itu tidak pernah melakukan dosa. Jadi istighfar itu bagi pendosa dan juga bagi orang yang tidak berdosa, sama-sama boleh dan sama-sama bagus. Dikatakan oleh Asy-Syaikh
Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir, beliau mengatakan, jika kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh, dengan ketaatannya, setidaknya kita bisa berlomba-lomba dengan para pendosa lewat istighfarnya. Itu kita memang harus banyak istighfar, mau dosa mau tidak dosa. Dan dosa itu juga memang macam-macam. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Satu contoh yang mungkin bisa kita renungkan, kenapa setiap selesai sholat kita kok istighfar? Apakah sholat itu dosa? Ya tidak harus juga. Artinya kadang-kadang sholat kita itu masih kemana-mana pikirannya itu, masih mikir ini, masih mikir itu, sehingga itu menurut orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya di hadapan Allah, itu bagian dari kesalahan, sehingga kita itu pantas untuk melakukan dosa. Atau bisa jadi sebelum kita sholat itu sudah banyak dosanya, waktu sholat sudah dihapus oleh Allah dosa-dosanya, ditambahi dengan kita istighfar. Itu syarat pertama orang mau taubat, itu dia lisannya istighfar. Yang kedua, wa nadamun bil qalbi, yaitu penyesalan di dalam hati. Penyesalan terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau ada orang istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sehari 1000 kali misalnya, tapi hatinya tidak nyesel kalau pernah melakukan dosa, itu bukan taubat namanya. Ini satu paket, ini tidak bisa terpisah. Istighfar dengan lisan, dengan mulut, dan penyesalan dengan hati, tidak bisa satu paket, tidak bisa terpisah. Kalau misalkan orang nyesal di dalam hati saja, tidak mau istighfar, ini juga kurang sempurna taubatnya itu. Jadi tetap penyesalan di dalam hati. Namanya penyesalan di dalam hati, ya di dalam hati ya benar-benar nyesel. Namanya orang nyesel. Misal contoh misalnya ada orang makan gitu, misalnya makanan, dia tidak tahu kalau itu makanan yang tidak enak, akhirnya dimakan. Setelah itu karena rasanya tidak enak, dia nyesel, saya nyesel mau tadi makan ini. Akhirnya untuk kedepannya dia tidak makan lagi. Tapi kalau istilah orang sekarang kan taubat sambal, ya kok pedes ya ini makannya, tapi besoknya dikasih lagi, makan lagi. Itu namanya bukan taubat, itu namanya tambah ada kapok. Nah, orang taubat itu benar-benar menyesal. Namanya menyesal, ya tidak diulang lagi. Yang ketiga, syarat orang bertaubat adalah wa iqla'un bil badan, yaitu berhenti badannya untuk melakukan dosa secara seketika. Misal dia punya kebiasaan mencuri misalnya, atau dia punya kebiasaan ngomongkan keburukan orang lain, maka kalau dia benar-benar bertaubat, seketika itu dia berhenti dari itu. Tapi kalau ada orang saya taubat tapi sambil lalu mulutnya berbusa-busa ngomongkan orang, ya itu bukan namanya taubat. Berhenti seketika itu. Berarti ini juga satu paket. Kalau ada orang banyak istighfar, hatinya nyesel, tapi dia ada berhenti dari dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, itu bukan namanya taubat. Itu bukan namanya taubat. Tidak bisa disebut taubat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wal azmu ala alla ya'uda abadan, punya tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya sampai akhir hayatnya. Kadang kan ada orang berhenti, sudah tidak melakukan, tapi masih ada keinginan untuk melakukannya lagi di lain kesempatan. Itu berarti masih bukan namanya taubat. Taubat itu punya niat yang kuat, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Ai ila akhiril umri, sampai akhir umurnya. Itu baru disebut taubat. Yang kelima, wa hubbul akhirah
dia cinta terhadap akhirat, artinya banyak memperbanyak amal-amal soleh. Kalau ada orang taubat, waktunya sholat dia tidak sholat, itu bukan taubat namanya, karena dia tidak cinta kepada akhirat. Ada orang taubat, waktunya ada orang zikiran dia tidak zikiran, nah, itu namanya tidak taubat. Tidak suka kepada akhirat. Akhirat itu berarti amal-amal soleh, melakukan kebaikan, disuruh belajar, disuruh cari ilmu, malas, itu namanya tidak cinta kepada akhirat. Maka itu tidak bisa disebut taubat. Orang taubat itu ya berubah memang. Taubat itu bukan diukur dengan penampilan. Misalnya dia pakai hijab syar'i, kemudian bajunya itu benar-benar tertutup, tapi dia tidak cinta kepada akhirat, tidak cinta cari ilmu, tidak cinta hadir majlis, tidak cinta kepada orang-orang soleh, bukan taubat itu. Itu hanya ganti bungkus saja, tidak bisa disebut taubat. Yang keenam, wa bughdud dunya, benci kepada dunia. Artinya benci kepada dunia ini bukan berarti dia tidak boleh kerja. Artinya benci kepada dunia yang sekiranya dunia itu bisa melupakan dia kepada Allah. Tidak suka kalau kerja itu sampai meninggalkan sholat. Tidak suka kalau kerja itu sampai meninggalkan cari ilmu. Tidak suka kalau kerja itu sampai meninggalkan dia hadir majelis misalnya. Tidak suka begitu. Yang sekiranya dunia, materi, pekerjaan, jabatan bisa melupakan dia kepada ibadah, itu tidak suka. Benci kepada dunia bukan berarti tidak boleh kerja, boleh, tapi tujuannya adalah untuk bekal dia ibadah. Karena orang sholat misalnya, bisa tidak tanpa biaya? Orang ibadah itu kan butuh baju, butuh sarung, butuh kekuatan. Kekuatan itu lewat makan. Makan itu lewat mana? Kerja kan? Kerja. Jadi kerja itu bukan tidak diperbolehkan, kerja itu dianjurkan. Bahkan kalau kerja itu diniati dengan niat-niat yang baik untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Kalau misalnya ada orang ibadah, dia kelaparan, kan tidak khusyuk juga. Maka itu juga tidak apa-apa, asal kerjanya adalah niatnya adalah niat-niat yang baik. Yang berikutnya, yang keberapa? 7. Waqillatul kalam, dan sedikit bicara. Orang taubat ngomong terus, tidak taubat itu. Maksudnya sedikit bicara, berarti kebalikannya jangan banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Itu syaratnya orang taubat, lebih banyak diam. Untuk menghindari banyak bicara. Kenapa? Karena disabdakan oleh Rasulullah, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Wa man kasura saqatuhu kasurat dunubuhu. Dan barang siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kasurat dunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa banyak dosanya, maka nerakalah lebih tepat menjadi tempat tinggalnya. Begitu. Dan memang begitu sudah. Orang banyak ngomong itu pasti banyak salahnya. Maka orang diam itu banyak hikmahnya. Itu namanya pepatah bahasa Indonesia itu apa? Air beriak tanda tak dalam. Air yang diam menghanyutkan, ya. Betul ya. Orang itu kalau banyak ngomongnya itu wibawanya berkurang. Orang itu tidak begitu bisa menghormati. Kalau ngomongnya adalah ngomong yang tidak bagus. Tapi coba orang diem, tidak banyak ngomong, pas walaupun dia orang bodoh, orang itu segan. Jadi diam itu as-samtu sitrun lil jahil
wa zainun lil alim. Diam itu bisa menjadi penutup bagi orang yang bodoh dan bisa menjadi perhiasan bagi orang yang berilmu. Orang berilmu diam, benar-benar keren itu, betul itu, wibawa. Orang bodoh, dia diam, nggak kelihatan bodohnya, kan ya? Sudah bodoh banyak ngomongnya, kelihatan banyak salahnya. Jadi diam itu sangat manfaat baik bagi orang yang bodoh maupun bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu menjadi lebih berwibawa, menjadi dia perhiasannya itu lebih tampak. Tapi kalau bagi orang yang bodoh, wasitrunil jahil, bisa menjadi penutup. Kan tidak kelihatan kalau orang diem terus, ini bodoh apa tidak bodoh itu. Orang itu menjadi segan ketika dia banyak diamnya. Makanya jangan sinis sama orang-orang yang pendiam, kok tidak banyak ngomong. Saya pernah sama sebagian orang. Saya termasuk kepada orang-orang tertentu jarang ngomong. Kecuali kepada orang-orang yang memang agak cocok hati saya itu banyak ngomong. Saya bilang, kok diem aja tidak ngomong? Saya bilang, saya tuh kalau banyak ngomong ketika ceramah dan ketika ngajar. Kalau begini yang sekiranya justru itu waktu itu pembahasannya itu lagi ngomongkan orang. Saya tuh bisa banyak ngomong itu kalau lagi ceramah, lagi ngajar, lagi baca kitab. Bisa saya banyak ngomong. Tapi kalau lagi biasa-biasa, ya namanya bawaan, itu sudah bawaan. Jadi kadang-kadang orang itu ada yang suka gampang nyapa orang itu loh. Jadi dia itu gimana gini. Jadi panjang terus. Pertanyaannya 1, jawabannya 1000 gitu. Karena ada orang yang begituan. Tapi itu ya bagus seperti itu. Asal tujuannya baik gitu. Maka barang siapa banyak bicaranya, banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang banyak dosanya, neraka tempatnya. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-8. Wakilatul akli wasyurbi, sedikit makan. Ini yang keberapa ini? 8 ya? 8 dan 9 berarti. Sedikit makan, sedikit minum. Itu tandanya orang benar-benar mau taubat. Apa hubungannya taubat dengan sedikit makan dan sedikit minum? Diteruskan di sini, hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah, sehingga dia fokus cari ilmu dan untuk beribadah. Coba orang makan terus, minumnya sudah beli es oyen, beli es doger, beli es campur, beli es apa lagi itu? Es degan, beli es apa lagi itu? Kopior, beli es tong-tong, es teler langsung. Apa hubungannya taubat dengan sedikit makan, sedikit minum? Di sini disebutkan orang itu kalau sedikit makan, sedikit minum itu bisa fokus cari ilmu, bisa fokus ibadah. Orang kebanyakan makan, kebanyakan minum, insya Allah ngantuk, tidur terus. Perutnya sudah kaget, perutnya tidak kuat. Makanya ada hubungannya. Kenapa orang yang mau taubat itu tidak boleh banyak makan? Bukan tidak bolehnya haram ya. Sebaiknya jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, sehingga fokus untuk cari ilmu, fokus untuk ibadah. Coba pagi-pagi makan 2 piring, insya Allah nanti waktu cari ilmu matanya sudah kedip-kedip itu, karena sudah ngantuk. Karena mempengaruh. Orang kekenyangan dan orang terlalu banyak minum itu pengaruh. Semangatnya cari ilmu itu pengaruh. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, auliyaullahi min khalqihi ahlul ju'i wal atash. Para wali-wali Allah itu mereka memang
orang yang suka lapar dan suka haus, jarang makan, itu ciri-cirinya wali. Kalau tidak suka begitu ya tidak bakal jadi wali. Faman adahum intaqamallahu minhu. Barang siapa yang menyakiti wali-wali Allah, Allah akan menghancurkan mereka. Wa hataka sitrahu, dan Allah akan membongkar rahasia-rahasianya. Hati-hati sama wali, jangan suudon sama wali. Tidak boleh. Wali itu sama seperti racun yang berbisa, yang bisa mengenai kepada orang yang suudon kepada wali itu. Jangan gampang suudon sama wali, karena memang wali itu aneh-aneh memang. Kita jangan sampai suudon. Maka wali itu dirahasiakan oleh Allah, tujuannya agar kita tidak meremehkan orang lain siapapun. Bisa jadi dia adalah wali Allah. Wa harrama alaihi asyau fil jannah. Orang yang menyakiti wali itu maka akan diharamkan dia hidup menikmati kehidupan di surga. Itu yang ke-8 dan ke-9. Sedikit makan dan sedikit minum. Kemudian yang ke-10 wakilatun naum. Sedikit tidur. Orang taubat tidur terus. Waktunya sholat tidur. Waktunya cari ilmu tidur. Waktunya ada majelis-majelis tidur. Waktunya orang-orang tidur ngomong terus. Itu bukan namanya taubat. Ciri-ciri orang bertaubat itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Orang yang mau taubat setidaknya melakukan 10 perkara itu. Akan saya tambahi yang lebih lengkap di dalam kitab Sulam Taufik. Hukum bertaubat hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Kenapa kok mukallaf? Karena anak kecil masih belum punya dosa. Di sini lebih diperinci, ada taubat itu yang berhubungan dengan Allah, ada taubat yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau taubat berhubungan dengan Allah, ya misalnya minum, misalnya apa lagi? Ya, maka syaratnya ada 4. Kalau dosanya berhubungan dengan Allah, yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla, berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga punya niat dan tekad yang kuat untuk tidak mengurangi lagi. Dan yang keempat banyak istighfar. Ini sama seperti tadi. Kalau dosanya itu berhubungan dengan meninggalkan fardu, wajib diqodho. Misal ada orang lama tidak sholat 10 tahun, anggap saja 10 tahun, taubat. Tidak cukup dia sholat taubat 2 rakaat, 4 rakaat, nangis sampai air matanya membanjiri bumi, tidak cukup. Qodho semua itu cara taubatnya. Jangan tanya, Ustadz gimana caranya sholat taubat? Nyaman banget pakai sholat taubat. Kan mending kita dosa terus, setelah itu kita sholat taubat dan selesai urusan. Bukan. Kalau dosanya itu berhubungan dengan meninggalkan kewajiban, dia pernah tidak sholat selama 10 tahun, qodho semua. Dia pernah tidak puasa 10 tahun, qodho semua. Kalau berhubungan dengan kewajiban, dia pernah tidak zakat fitrah, qodho semua. Tidak cukup istighfar, tidak cukup menyesal, tidak cukup sholat taubat. Kalau dosanya berhubungan dengan sesama manusia, itu dibagi. Ada yang hubungannya dengan harta, ada yang hubungannya dengan tidak harta. Misal hubungannya dengan harta, pernah mencuri punya orang lain, pernah menggunakan barang orang lain dan sebagainya, pernah merusak dan sebagainya. Cara bertaubatnya minta halal. Misalnya pernah mencuri, dihalalkan ya kalau dia mau. Kalau tidak mau, kembalikan. Jadi tidak cukup istighfar. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu ya Allah. Mencuri dan dikembalikan, tidak bisa. Itu bukan namanya taubat. Jadi minta halal kalau bisa. Ini langkah pertama ini.
kan lebih ringan. Kalau misalnya kalau sudah minta halal, sudah ada urusan sudah. Kalau tidak dihalalkan, kembalikan. Itu kalau orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah tidak ada, minta halal kepada ahli warisnya. Misalnya punya anak, namanya Siti misalnya. Mbak Siti, saya pernah ngambil uang 100.000, uangnya orang tua kamu. Ini saya minta halalnya ya. Kalau Mbak Siti misalnya, tidak boleh, sampai kapanpun tidak saya halalkan. Ya bayar 100.000. Itu baru disebut taubat. Kalau misalnya ahli warisnya tidak ada, gimana? Gimana caranya taubatnya? Sedekah dengan jumlah yang pernah diambil itu kasihkan kepada fakir miskin dengan niatan agar ini menjadi titipan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Barangkali ini nanti bisa menolong dia di hadapan Allah. Kasihkan kepada orang fakir miskin, niatkan itu. Ini saya niatkan untuk menolong kepada orang yang pernah saya ambil uangnya gitu. Atau kalau tidak ada fakir miskin, satu desa itu kaya semua, masukkan ke masjid untuk kemaslahatan umat itu. Itu kalau berhubungan dengan harta. Kalau berhubungan dengan badan, misalnya pernah mukul, pernah nendang, pernah apa lagi? Cubit, pernah, pokoknya yang berhubungan dengan badan, dengan tubuh. Gimana caranya? Pertama, minta halal sama, minta maaf. Minta maaf karena dulu saya pernah mukul 100 kali misalnya. Kalau tidak dimaafkan, caranya banyak berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian mendoakan kepada orang yang pernah disakiti itu. Allahumma ighfir lana wa lahu, ya Allah ampuni aku, ampuni dia. Ya Allah ampuni aku, ampuni mereka. Kemudian yang ketiga, sedekah, niatkan untuk orang itu. Insyaallah nanti tidak dituntut di hadapan Allah. Pokoknya intinya kita minta maaf. Urusan dia maafkan tidak maafkan, tidak ada masalah sudah. Kita sudah punya niat baik dan Allah tahu ketulusan hati kita. Kecuali jika minta maafnya cuma sekedar pura-pura, Allah lebih paham. Bukan modus istilahnya. Nah, itu kalau berhubungan dengan badan. Ada yang berhubungan dengan hati. Misalnya apa? Suudon, terus ya termasuk mencela, itu kan menyakiti hati, mencela, menghina, membuli, itu sama. Cara taubatnya sama seperti yang tadi itu, minta maaf. Kalau tidak dimaafkan, ya kita banyak berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan dia, kemudian sedekah diniatkan untuk orang yang bersangkutan. Kemudian ada dosa yang berhubungan dengan hewan. Contohnya, dipukul tanpa ada kesalahan. Kadang-kadang kan ada. Atau dia punya kesalahan tapi dipukul di wajahnya. Mungkin kucing makan ikan, kurang ajar kucing. Ya misalnya ada kucing makan ikan, kurang ajarnya dilempar ke wajahnya. Atau membebani tidak melebihi batas kemampuannya. Atau kalau dia itu misalnya ayam atau kambing atau sapi tidak dikasih makan dengan semestinya. Misalnya disuruh puasa dari pagi sampai maghrib, ini kambing ini bukan manusia. Maka kata pengarang kitab Sulam Taufik, fal amru muskilun jiddan. Ini susah ini. Taubat kalau hubungan dengan hewan itu susah. Karena kalau mau minta maaf dia tidak bisa jawab. Aku minta maaf ya. Kan tidak bisa jawab. Coba minta maaf sama ayam, sama kambing, sama sapi, sama kucing, coba. Susah. Makanya jangan gampang-gampang nyakiti hewan. Hewan apapun itu. Kecuali hewan yang memang boleh untuk disakiti dan bahkan boleh untuk dibunuh. Contohnya apa? Ular. Terus kalajengking. Ya, harimau insyaallah tidak ada kalau di kota. Kecuali orang itu masuk ke hutan-hutan, ya boleh-boleh saja. Buaya itu boleh dibunuh. Nah itu beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan taubat. Soalnya di masyarakat itu banyak yang gagal paham. Taubat itu dianggap
sangat mudah dengan cara apakah ada amalan-amalan tertentu harus baca ini sehingga dikatakan taubat, tidak bisa. Ya, perinciannya tadi itu. Juga tidak bisa terwakili hanya dengan sholat taubat, tidak bisa. Taubat itu bukan sholat taubat, beda. Sholat taubat itu kadang-kadang orangnya sudah banyak berhenti melakukan dosa, kemudian dia sholat taubat, tidak ada masalah itu. Saya biasanya itu kalau sholat misalnya sholat malam atau sholat duha, saya gabung biasanya. Sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat keluar dari rumah itu kan ada kesunahan juga. Jadi satu paket sudah. Istikharah itu pasti saya masukkan agar setiap langkah itu dapat kasih petunjuk sama Allah. Nah, ini 10 perkara kalau orang pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga taubatnya benar-benar menjadi taubatan nasuha dan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau tanya. Ya. Ya. Tobat lagi. Iya. Jangan sampai dengan alasan kita sudah taubat tapi balik lagi, taubat balik lagi. Tetap jangan putus asa. Dengan kita punya niatan tidak putus asa, insya Allah nanti Allah akan membantu. Intinya jangan putus asa. Jangan sampai ngomong, percuma saya taubat, ternyata diulang lagi. Itu jauh lebih bagus daripada taubat kemudian diulang dan seterusnya tidak taubat lagi. Kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Setidaknya ada niat, Allah menilai niat kita. Jangan sampai diganggu sama setan. Percuma kamu taubat, nanti juga diulang lagi. Taubat diulang lagi, percuma. Itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus daripada taubat sekali kemudian setelah itu dilanggar seterusnya. Berarti dia sudah tidak taubat lagi. Jangan sampai bosan, sampai Allah itu benar-benar mengampuni. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.